Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo tanggapi tudingan Presiden Boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan minta pendapat pada para mantan presiden, termasuk Joko Widodo. Bantahan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menekankan bahwa ia melakukan konsultasi dan meminta saran serta pendapat dari Jokowi. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa, saya menghadap beliau nggak ada masalah. Bahkan tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga melakukan hal yang sama dengan presiden terdahulu lainnya, mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga pasca bencana banjir bandang di Sumatera Barat pada pertengahan 2024 lalu, MNC Peduli menyalurkan bantuan peralatan kesehatan ke Poskesri Pagu-Pagu, Nagari Pandai Sike, Tanah Datar, Sumatera Barat. MNC Peduli bekerjasama dengan Puskesmas 10 Koto dan pemerintahan Nagari Pandai Sike menggelar pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk warga Pandai Sike. Kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gratis ini merupakan rangkaian kegiatan MNC Peduli dalam penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan banjir lahar dingin yang terjadi pada pertengahan tahun lalu. Pemeriksaan dan pengobatan gratis ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum MNC Peduli Syafril Nasution, Sekda Kabupaten Tanah Datar, Elizar, sekaligus penyerahan secara simbolis bantuan peralatan kesehatan untuk Puskesri Pagu-Pagu, Pandai Sike. Kita juga banyak memberikan bantuan alat kesehatan untuk masyarakat, beberapa puskesmas yang kita bantu, termasuk juga ada beberapa sembako juga kita berikan. Ini kita berikan bantuan, meringankan beban masyarakat di Kabupaten Datar ini. Terima kasih banyak kepada MS Peduli yang telah membantu kepada Poskesri sehingga kami tidak jauh untuk berobat lagi dan sudah melengkapi peralatannya. Puskesri Pagu-Pagu menjadi salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir bandang. Alat kesehatan banyak yang rusak, yang hanyut ada, yang rusak ada, kena lumpur itu. Puskesri sementara di rumah warga, ditempatkan di rumah warga yang kosong, jadi di tempat sinilah puskesri sementara di Jorong Pagu-Pagu. Di samping bangunannya kena juga peralatan kesehatannya. Jadi dengan adanya bantuan ini kami ucapkan terima kasih kepada MNC Peduli karena ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami untuk proses pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan adanya tambahan fasilitas ini, kualitas layanan kesehatan di Puskesri Pagu-Pagu dapat segera kembali optimal. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menabung selama 12 tahun, pasangan suami istri pedagang bakso keliling asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung akhirnya dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Keduanya berharap dapat menjalani ibadah haji dengan khusyuk dan pulang ke tanah air sebagai haji mabrur. Daliman dan Mardia, pasangan suami istri pedagang bakso keliling asal Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tengah berbahagia lantaran keduanya bisa bersama-sama menunaikan ibadah haji di tahun ini. Pasangan suami istri berdagang bakso sejak 1988 dan mulai niat berangkat haji sejak 2012 lalu, kemudian mendaftar pada Juli 2013.
Sedikit demi sedikit keduanya mengumpulkan hasil keuntungan dari berdagang bakso keliling selama 12 tahun dengan kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap harinya. Apa sih? Hasil jualan bakso nabung. Satu hari itu berapa kita dapatnya? 100.000. 100.000 ya. Selama berapa tahun itu kita nabung? Selama 12 tahun. 12 tahun ya. Kalau lagi rame itu uang yang dikumpulin bisa agak lumayan ya. Ya kadang-kadang ya 150, 100 ya hampir 200 ya. Yang rata-rata ya 100. Harapan kitanya apa sih Pak udah selesai haji nanti? Ya biar apa ya? Ya mudah-mudahan dapat haji yang makbur dan makbul itu aja. Daliman dan Mardiah akan berangkat dari Provinsi Lampung pada Jumat malam 8 Mei 2025 masuk ke dalam kloter 24. Keduanya berharap mereka dapat menjalani ibadah haji dengan khusyuk dan pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Joko Widodo tegas menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bukanlah boneka. Jokowi menilai Prabowo merupakan pemimpin negara yang memiliki visi dan kepemimpinan yang kuat. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Sesaat lagi rekan saya Diandra Mukni akan menemani Anda dalam iNewsroom. Saya Nadia Valeri beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi adanya tudingan Prabowo Subianto sebagai presiden boneka. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa Presiden Prabowo bukan boneka dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Prabowo juga dinilai memiliki program-program yang jelas dengan perencanaan dan implementasi yang baik. Tidak ada, karena yang saya lihat kepemimpinan Pak Prabowo ini kepemimpinan yang kuat. Beliau memiliki visi yang kuat, memiliki leadership yang kuat, program-programnya juga jelas, step-step perencanaan diimplementasi juga baik. Ya, ada bahwa berkomunikasi beliau dengan mantan Presiden, kan juga tidak hanya dengan saya, dengan Ibu Megawati, dengan Pak SBY kan juga berkomunikasi. Bantahan tudingan Presiden boneka juga dinyatakan langsung oleh Prabowo Subianto. Di depan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menekankan bahwa konsultasi dengan kepala negara terdahulu ia lakukan untuk meminta saran dan pendapat. Tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega. Sejak menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto diketahui sudah beberapa kali bertemu dengan Joko Widodo. Selain itu, Prabowo juga sempat bersilaturahmi ke kediaman Megawati Soekarno Putri di Tugu Umar, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.